Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara membuat atau menuliskan suatu persamaan termokimia. Ya, ini untuk kalian yang sedang belajar di kelas 11 semester 1 ini. Nah, bagaimana caranya, aturan-aturannya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat suatu persamaan termokimia. Nah, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir agar tidak ada momen yang terskip. Oke, saya akan langsung mulai ya. Nah, sebelum sampai kita ke latihan soal, kita pahami dulu lah ya yang namanya persamaan termokimia itu seperti apa. Ya, definisinya nggak harus baku-baku amat gitu ya. Oke, kita pakai analisa dua buah reaksi lah kita katakan ya. Yang satu H2O tambah SO3 menghasilkan H2SO4, suatu reaksi biasa ya. Yang dua H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O, juga reaksi biasa. Tetapi di poin nomor 2 ini reaksinya disertai dengan yang namanya delta H. Delta H itu ada perubahan entalpi. Oke, perubahan entalpi dengan data tertentu ya, diberikan biasanya di soal. Nah, jadi yang poin kedua inilah yang dimaksud dengan persamaan termokimia. Jadi ada reaksi kimia yang disertai dengan data atau nilai perubahan entalpi. Gitu ya. Sedangkan di nomor 1 ya reaksi kimia seperti biasa saja karena tidak disertai dengan harga perubahan entalpi. Oke, jadi sekarang paham ya, persamaan termokimia itu adalah reaksi kimia yang disertai dengan nilai atau harga perubahan entalpi. Itulah kurang lebih definisi dari persamaan termokimia. Simpel-simpel saja ya. Nah, jenis-jenis perubahan entalpi tadi kan kita lihat ya, ada reaksi plus dengan harga delta H-nya. Nah, delta H-nya itu sebenarnya banyak ya, nggak cuma 3 seperti yang saya buat sekarang. Yang 3 ini saya anggap familiar atau paling sering ya. Jadi paling sering dibahas lah, di buku juga paling sering. Ini 3 ini diutamakan ya, dengan tidak mengabaikan yang lain. Jadi saya makanya mengambil yang 3 ini dulu, fokuskan ke 3 ini dulu. Oke, yang pertama apa? Perubahan entalpi pembentukan standar. Pembentukan standar. F ini forming ya, form atau formation itu pembentukan ya. Standar itu biasanya 0 yang dibuat sini ya, pangkat gitu dia, kayak pangkat atau derajat gitu. Nah, syarat yang dikatakan perubahan entalpi pembentukan standar itu seperti apa? Yang namanya pembentukan standar yang dibentuk 1 mol. Nah, ingat ya, 1 mol, koefisiennya 1, gitu aja lah simpelnya ingatnya ya. Dibentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, misalnya oksigen kan itu keadaan standarnya itu O2 gitu loh. N itu N2 itu maksudnya. H itu H2, Cl Cl2 dan seterusnya. Oke. Yang kedua, perubahan entalpi peruraian standar. Nah, ini kebalikan ya sebenarnya dari ini pembentukan standar. Oke, jadi pembentukan 1 mol, peruraian pun 1 mol. Mirip lah ya. Dibentuk dari unsur-unsurnya, diuraikan menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Mirip sekali nih, tapi kebalikan saja. Oke. 3, perubahan entalpi pembakaran standar. C ini tadi kalau D ini dissociate ya. Dissociation lah. C ini combustion, pembakaran ya. Entalpi pembakaran standar. Yang dibakar juga 1 mol. Inilah namanya standar ya, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Kalau bingung 1 mol seperti apa, koefisiennya 1, ingat gitu aja dulu. Pembakarannya sempurna, misalnya C plus O2 harus jadi CO2, jangan jadi CO. Nggak sempurna kalau CO. Atau H2 tambah setengah O2 ini harus jadi H2O. Itulah pembakaran sempurna. Oke, teorinya nggak banyak ya, langsung saja kita ke soal dan pembahasannya. Nah, ada 8 soal tentang menuliskan persamaan termokimia. Ada data ya di sini ya. Oke, di sini hati-hati ya, di sini ada F, ada 3F, 3D dan 2C. Oke, saya akan coba kerjakan satu persatu ya, disimak ya. Yang pertama formation ya. Nah, yang namanya formation dibentuk itu harus di kanan deh. Nah, jadi ditaruh aja di sini langsung NH4 NH4 Cl
solid yang diminta ya. Jadi diisi fase-fasenya ya. Nah, delta H-nya kita isi. Kan ada itu minus 314,4 kJ per mol. Nah, di sini kita harus hati-hati. Ini kan N dibentuk dari keadaan unsurnya pada keadaan standar itu adalah N2 kan. Jadi di sini N2 yaitu gas. Nah, supaya sama-sama satu maka di sini kali setengah. Hidrogen standarnya apa? Ya gas hidrogen ya, H2 gas. Nah, sini ada 4, sini ada 2, kali 2 koefisiennya. Lalu kita punya Cl. Cl kan golongan 7 ya. Nah, Cl2. Oke. Sini supaya balance setengah Cl2 gas. Ya, sebenarnya ini udah beres. Ya, nomor 1 begitulah persamaan termokimia berdasarkan data ini. Oke, dicoba lagi ya, dilihat-lihat lagi ya untuk yang seterusnya ya. Pembentukan CaCO3. Nah, saya agak geser dikit ya. CaCO3 yang dibentuk itu sebelah kanan ya. Solid juga dia minta ya. Minus 1207. Berarti delta H-nya sama dengan minus 1207 kilojoule. Sorry ini tulisannya. Kilojoule per mol. CaCO3, Ca golongan alkali ya, logam ya, pasti dia akan solid dan sendirian aja dia. Karbon juga kan solid kan. Nah, oksigen ya O2 gas, karena ada 3, ini 2, 3 per 2. Bereslah poin kedua, soal kedua. Soal ketiga, pembentukan H2SO4. H2SO4 aqueous. Entalpinya, perubahan entalpinya min 909,27 kJ per mol. H2 udah pasti, H2 juga gas. Belerang ya S ya, solid padatan. O ya O2, karena ada 4 kali 2. Langsung beres, nggak sulit ya. Lalu yang 4D ya, ini ya peruraian berarti ya. Nah, yang namanya diuraikan zatnya di depan. Jadi Br gas itu diuraikan menjadi H itu kan harus jadi H2 ya. Gas setengah. Br itu juga Br2 setengah. Langsung beres ini reaksinya. Dan kita jangan lupa tambahkan delta H-nya plus 36,4 kJ per mol. Langsung beres. Mudah ya. Lalu untuk HNO3 dissociation ya, berarti yang di kiri juga dia minta HNO3 gas ya. Oke. Ada H ya, berarti H2 supaya balance kali setengah, wujudnya gas. N2 supaya balance juga kasih setengah gas. Lalu ada O, sini O2 gas, sini ada 3, di sini 2, berarti 3 per 2. Delta H-nya plus ya, 135,06 kJ per mol. Oke. Yang D satu lagi, dissociation, H3PO4. H3PO4 aqueous yang diminta. Oke. Hidrogen, karena di situ 3, langsung kali 3 per 2 aja deh, biar cepet ya. Tambah P itu P4 ya, jadi supaya balance 1/4 solid padatan dia. O4 ya, berarti O2 ya, gas, berarti kali 2 supaya sama-sama 4. Oke, beres. Delta H-nya sama dengan plus 1277 sorry, 0,4 kJ per mol. Beres juga nomor 6.
Lalu pembakaran nih, berbeda nih ya 7 dan 8. CH3OH ini liquid ya yang diminta, tambah yang namanya dibakar itu tambahkan gas oksigen ya. Oke. Menghasilkan, kan tadi dikatakan pembakaran harus sempurna, berarti CO2 plus H2O. Kita beri harga delta H-nya minus 638. Artinya melepas kalor ya, kilojoule per mol. Oke, kita balancekan dulu. C-nya 1, C-nya 1. H-nya di sini 3 plus 1 4. Di sini 2, maka di sini kali 2. O-nya jadi 2, O-nya jadi 2 4. Di sini sudah ada 1, berarti di sini harus 3. Makanya jadi 3 per 2. Nah, 3 per 2 kali 2 kan 3, jadi tambah 1 4. Di sini 2 2 4. Beres. Last one. C2 H5OH ya. Oh, ini kita belum isi ini nih, fase-fasenya ya. Oke. C2 H5OH liquid juga, dibakar juga ya. Nah, menghasilkan CO2 dan H2O juga, karena harus sempurna kan, itu aturannya tadi. Gas, di sini liquid ya. Delta H-nya sama dengan besar ya, min 1380. Panas yang keluar ya. Sorry. Mol. Oke. Nah, kita setarakan. C-nya 2 kali 2 dong di sini. H-nya 5 tambah 1 6 ya. Kali 3 di sini. Hidrogennya sekarang oksigennya 3. 2 kali 2 4 7 ya. 7 di sini sudah ada 1, maka di sini harus 6 kali 3 di sini. Beres. Oke. Demikianlah adik-adik bagaimana cara untuk membuat suatu persamaan termokimia ya, dengan harga data mau delta HF, delta HD, dan delta HC semuanya harus bisa dikuasain. Tadi saya ulang ya, delta HD, delta HF itu pembentukan, D itu peruraian, dan C itu pembakaran. Oke, kira-kira semoga soal-soal yang saya berikan dan saya bahas dapat menambah pengetahuan wawasan kalian lebih baik lagi tentang materi ini, terutama kalian yang sedang belajar materi ini ya, yang juga nanti akan belajar ini atau yang sudah juga tidak masalah. Oke, sampai jumpa atau cek lagi video-video lainnya di channel 5N Chemistry. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa.